Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Anwar dari kelompok 23 tutorial statistika 2. Di video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mingguan yang shift 1. Langsung aja ke soalnya nomor 1 itu, PT Osik Steel adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis komponen baja untuk industri konstruksi. Perusahaan memiliki 5 mesin pemotong baja yang digunakan untuk memotong lembaran baja menjadi ukuran standar. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam waktu pemotongan antar kelima mesin tersebut. Nah, di sini sudah diberi datanya berupa tabel. Lalu, dengan menggunakan analisis ANOVA satu arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan apakah perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar mesin pemotong baja. Nah, yang pertama-tama kita bikin dulu tabelnya. Di sini saya sudah buat. Jadi di waktunya itu ada mesin sama waktu pemotongan. Nah, habis itu kita selesaiin aja di R. Yang pertama kita install dulu nih package-nya, yaitu ada Elite Excel, CAR, Agricola, dan GG Puber. Nah, karena sebelumnya saya sudah menginstal, jadi saya bakal langsung aktifin aja pakai syntax library. Selanjutnya untuk yang soal satu itu pakai kita baca dulu nih si datanya, kan kita ngambil dari yang Excel tadi, jadi masukin sintak berikut read XLX, terus di sini dimasukin nama filenya. Nah, filenya itu jangan sampai salah, kalau salah itu nanti nggak kedetek. Yang di sini pakai sheet 1 karena di soal nomor 1. Selanjutnya kita mendefinisikan faktor dan variabel dependent. Nah, untuk si mesin ini menjadi faktor. Nah, untuk yang numeriknya itu waktu pemotongan. Kita running aja. Selanjutnya itu kita melakukan pengujian Leuven test untuk homogen data. Nah, jika nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat diasumsikan homogen ragam data terpenuhi. Nah, untuk melakukan pengujian Leuven test ini kita bisa pakai sintaks Leuven test, pakai yang waktu pemotongan sama mesin. Nah, dihasilkan ini bisa dilihat di sini kan ada p-value-nya itu 0,1744. Nah, itu tuh kan lebih besar dari si ininya nih yang 0,05. Jadi dapat diasumsikan bahwa si ini tuh terbukti kalau datanya homogen terpenuhi. Selanjutnya kita bakal melakukan pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Nah, jika nilai P value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka asumsi kenormalan dapat terpenuhi. Nah, untuk pengujian Shapiro ini kita pakai sintak yaitu Shapiro test, pakai yang waktu pemotongan. Nah, didapatkan hasil di sini tuh p-value-nya 0,2776. Nah, kan bisa dilihat juga kalau 0,2776 ini lebih besar dari 0,05. Maka si datanya ini eh, normal, terdistribusi normal gitu. Selanjutnya kita bakal bikin model ANOVA-nya nih. Jadi pakai sintaks model, pakai LM itu waktu pemotongan, terus mesin sama datanya itu soal satu. Nah, di sini dapat dilihat ada hasilnya, p-value-nya itu sebesar 6,162 kali 10 pangkat min 7. Nah, kalau di desimalin kan jadinya 0,00006162 gitu kan. Itu kan lebih kayaknya lebih kecil ya si p-value-nya daripada si 0,05 atau taraf signifikansinya. Nah, jadi disimpulkan itu bahwa
H0-nya ditolak dan H1-nya itu diterima. Tadi kan H0-nya itu tidak ada tidak tidak ada perbedaan yang signifikan dalam waktu pemotongan antar kelima mesin tersebut. Nah, sementara untuk H1-nya itu kan ada perbedaan. Jadi disimpulkan bahwa pada nomor satu itu pada nomor satu ini terdapat perbedaan yang signifikan antara waktu pemotongan dengan kelima mesin tersebut. Nah, selanjutnya kita bakal ke yang nomor dua, yaitu PT Avo Industries merupakan sebuah perusahaan manufaktur kemasan plastik yang akan menguji pengaruh metode produksi dan suhu penyimpanan terhadap jumlah cacat produk dalam unit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi metode produksi dan kondisi penyimpanan yang optimal guna meminimalkan tingkat cacat dan meningkatkan kualitas produk. Adapun hasil pengujian yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Di sini sudah ada datanya berupa tabel. Lanjut, dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabelnya. Nah, tadi juga saya udah bikin eh, tabelnya di Excel. Ini ada metode produksi, suhu penyimpanan, sama jumlah cacat produknya. Nah, langsung aja kita ke R, sama kayak sebelumnya. Jadi kita munculin dulu nih isi datanya pakai sintak yang sama, cuman nanti diganti aja ke sheet 2 karena saya nyimpannya di sheet 2 kan. Sorry, sebentar. Nah, selanjutnya itu kita mendefinisikan faktor dan variabel dependennya. Nah, tadi kan di soalnya itu dua arah ya. Jadi faktornya di sini ada dua. Itu ada si metode produksi sama si suhu penyimpanannya. Nah, jadi kita eh, di running aja nih. Kalau udah, lanjut ke pengujian level test lagi untuk homogen data. Sama kayak jika nilai p value-nya lebih besar dari 0,05, maka asumsi homogen ragam data terpenuhi. Jadi sama kayak tadi pakai syntax level test, terus jumlah, terus metode dikali suhu, terus data, sama dengan soal yang itu. Nah, diperoleh itu nilai p-value-nya 0,9975. Nah, ini kan eh, hampir mendekati satu ya. Jadi, otomatis kan lebih besar dari si ini nih, 0,05 nilai p-value-nya. Jadi, dapat diasumsikan bahwa data ini tuh seragam gitu. Nah, untuk selanjutnya kita bakal memeriksa normalisasi data dengan uji Shapiro lagi. Nah, jika nilai p-value-nya itu 0,05, maka asumsi kenormalan data dapat terpenuhi. Sama kayak tadi pakai sintaks Shapiro test, terus kayak yang jumlah cacat produknya. Nah, di sini diperoleh nilai p-value-nya itu 0,791. Nah, dapat dilihat juga kan nilai ini nih, si p-value ini, nilai p-value ini lebih besar dari si 0,05 kan. Jadi, eh, data ini juga normal lah. Kenormalannya itu terpenuhi. Lanjut ke yang selanjutnya itu kita bikin penyusunan model ANOVA-nya dengan sintak itu model LM jumlah terus metode dikali suhu terus data soal nomor 2. Nah, di sini terdapat tiga hasil yang dimana itu yang pertama dari metode, suhu, sama keduanya. Nah, untuk yang tadi kan H0 itu sama ya kayak
tidak ada eh, pengaruh untuk si metode ataupun suhu terhadap jumlah cacat produknya. Kalau yang h satunya itu ada pengaruh sama kayak yang nah, jadi di metode ini kan p value-nya 0,001075. Nah, itu kan lebih lebih kecil ya daripada si taraf signifikansinya. Jadi eh, ini tuh dapat disimpulkan kalau si H0-nya ditolak dan H1-nya diterima untuk pakai yang metode. Jadi terdapat pengaruh si metode ini mempengaruhi jumlah cacat produknya. Nah, untuk yang suhu juga di sini nilainya 0,00800497. Sini juga masih lebih kecil si nilai p-value-nya daripada taraf signifikansinya itu 0,05. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa si H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Jadi terdapat eh, pengaruh suhu itu mempengaruhi apa jumlah cacat produknya. Nah, untuk yang keduanya di sini tuh nilainya 0,92011112. Nah, ini tuh hampir mendekati satu. Di sini kan otomatis jadi nilai p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05 kan. Jadi untuk metode dan suhu itu dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Karena si metode dan suhu ini eh, kalau digabungkan itu berpengaruh terhadap jumlah cacat produknya. Dapat dilihat di sini juga. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.